Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan pelajaran ikatan kimia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ikatan kimia dan kali ini saya akan berfokus pada ikatan kovalen. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi kovalen ikatan ini? Yang pertama yaitu definisi dari ikatan kovalen. Yang kedua, jenis ikatan kovalen. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana pembentukan suatu ikatan kovalen tertentu. Sebelum kita lebih lanjut membahas ikatan kovalen, kita ingat dulu untuk belajar ikatan kimia, khususnya dalam hal ini ikatan kovalen, kita harus tahu dua kata kunci, yaitu kestabilan dan lambang Lewis. Yang pertama, kestabilan suatu unsur. Jadi ciri-ciri kestabilan seperti yang Anda tahu yaitu terpenuhinya aturan oktet dan aturan duplet. Ini nanti untuk hidrogennya atau aturan dupletnya. Aturan oktet maksudnya adalah elektron valensi tiap-tiap unsur yang berikatan itu harus 8. Duplet adalah 2. Jadi unsur dianggap stabil apabila elektron valensinya 8 atau 2 untuk hidrogen. Nah, kemudian kata kunci yang itu kedua yaitu lambang Lewis. Lambang Lewis yaitu merupakan lambang suatu unsur dengan elektron valensinya yang disimbolkan dengan titik atau dot. Sebagai contoh, kalau kita mau menuliskan lambang Lewis atom karbon, di mana karbon atom atomnya 6, maka elektron valensinya 2, 4, sehingga lambang Lewisnya yaitu kita tulisan elektron valensi yang paling terakhir yaitu 4, dengan titik yang mengelilingi lambang unsurnya. Unsur sabun C ada titik sebagai elektron valensi dot 4. Nah, seperti inilah lambang Lewisnya. Definisi dari ikatan kovalen adalah kita bisa menjawab bersama bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama. Penggunaan pasangan elektron berarti bersama-sama elektron dan sama-sama non-logam keduanya. Oke. Kemudian kita akan bicara mengenai jenis dan pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal yaitu jenis yang pertama. Ikatan kovalen tunggal ini saya contohkan adalah H2. Saya tulis contohnya H2. Kita akan belajar pembentukan senyawa H2 ini ya. Kita H2 ini terbentuk dari 2 atom H. Di mana atom H itu nomor atomnya 1, berarti elektron valensinya 1. Jadi ada 2 H. Ya, saya gambarkan di sini ada 2 H, masing-masing punya 1 elektron. H ini terletak pada golongan 1A ya, tapi dia sifatnya itu non-logam teman-teman. Nah, kalau lihat di sini, H dengan 1 elektronnya, dia tidak mungkin melepas elektron. Karena kalau dia melepas elektron, dia akan jadinya 0. Jadi tidak punya elektron, tidak mungkin jadinya. Sehingga yang dilakukan atom H ketika dia berikatan dengan atom H yang lain, saling memberikan elektron ya. Ingat-ingat. Kita gambarkan lambang Lewisnya H titik 1, ini H titiknya 1. Nah, kalau berikatan kovalen berarti jadinya H titik H ya itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti H yang kiri itu punya H 2 elektron. Jadi sudah memenuhi aturan duplet.
Sedangkan H yang kanan juga memiliki 2 elektron, sudah duplet juga. Kalau sudah memenuhi aturan duplet, ini sudah menjadi stabil, sehingga H2 itu menjadi stabil daripada H sendirian. Jadi contoh ikatan kovalen tunggal yang lain yaitu Cl2. Nah, kita tuliskan di bawah sini contoh yang kedua yaitu Cl2. Nah, Cl2 ini terdiri dari 2 atom Cl, teman-teman. Cl itu konfigurasinya nomor atomnya 17, 2, 8, 7. Ada 2 Cl. 2, 8, 7. Sehingga ini kalau kita gambarkan rumus Lewis-nya ya seperti ini dengan 7 elektron. Dengan 7 elektron valensi dot titik atau dot. Kalau ini bergabung, kalau Cl dengan Cl bergabung, maka jadinya adalah Cl yang atas punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang satunya lagi gambarkan dengan Cl punya sama 7. 1, 4, 5, 6, 7. Yang satunya ini bergandengan. Nah, ini kalau kita lihat Cl yang kiri itu sekarang punya berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Jadi sudah oktet. Cl yang kanan juga seperti itu. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron juga sudah oktet. Nah, kalau sudah oktet semua berarti sudah stabil. Nah, penggambaran senyawa kovalen yang terbentuk ini terjadi 2 titik ini bisa kita artikan sebagai satu pasang elektron. Satu pasang elektron ini bisa kita gambarkan sebagai satu buah garis. Nah, H2 ini kita bisa gambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Begitu pula dengan Cl2 bisa seperti gambarkan seperti ini. Itu maksudnya satu pasang elektron. Untuk jenis ikatan kovalen yang kedua yaitu ikatan kovalen lengkap 2. Nah, contohnya yaitu pada O2. O2 ini terdiri dari 2 atom oksigen, di mana oksigen itu nomor atomnya adalah 8 sehingga konfigurasinya 2, 6. Oksigen ada 2, jadi saya gambarkan 2 begini ya. Nah, O yang atas itu kan kalau kita gambarkan lambang Lewis-nya, dia akan punya 6 dot atau apa namanya itu? Elektron valensi 6. Kita gambarkan dua-duanya saja ya. Nah, ketika O dan O berikatan, maka kita akan bisa tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya lagi O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat kalau ini seperti ini gambarnya. Kita lihat di sebelah kiri O yang sebelah kiri punya elektron valensi berapa? 7 elektron valensi. Sebelah kanan juga kita lihat 7 elektron. Berarti ini belum betul, teman-teman. Karena 7 elektron, harusnya 8 elektron. Nah, sehingga supaya kedua atom O punya 8 elektron, maka langkahnya atau caranya adalah ini ya. 1 elektron di bawah ini ditarik menjadi ke tengah. Maksudnya gimana? Yuk kita tuliskan gimana. Kita gambarkan lagi O punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 ohm lagi, 1 O lagi yang kedua. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Saya gambar seperti ini teman-teman. Jadi masing-masing O tadi kan punya 6. Masing-masing O punya 6 saling menyumbangkan 2 elektron. Sehingga kalau kita gambarnya seperti ini, kita bisa tahu bahwa ya kita hitung elektronnya O yang sebelah kiri. Ini kan berarti punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron valensi. Berarti sudah oktet. Yang sebelah kanan kita juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Berarti sudah oktet. Kalau sudah oktet kita berarti sudah struktur yang stabil. Kalau kita gambarkan dengan rumus garis, maka ini ikatan ini bisa kita gambarkan dengan satu buah garis, ya. 2 elektron satu pasang. Satu pasang itu isinya 2 elektronnya. Sehingga kita bisa gambarkan O, karena ini ada berapa pasang? Ada 2 pasang ya. Ada 4 elektron jadi 2 pasang. Kita gambarkan seperti ini O. Nah, sehingga dari sini kita ketahuan bahwa ternyata ikatan kovalen pada molekul O2 adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kita ke ikatan kovalen rangkap 3, contohnya yaitu N2. Nomor atomnya 7 dengan konfigurasi 2.5. Ada 2N, berarti saya gambar 2.5 juga. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya, N punya 5 elektron atau 5 titik, 5 dot, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang N bawah juga seperti itu. N 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing mempunyai 5. 5 itu kan kekurangan 3 elektronnya supaya menjadi 8 atau oktet. Berarti masing-masing N pada N2 ini kekurangan sama-sama kekurangan 3. Nah, sama-sama kekurangan 3 ya kan? Sehingga ketika N ini bergabung dengan N yang lain membantu N yang 2, masing-masing N akan menyumbangkan 3 buah elektronnya. Karena masing-masing kekurangan 3 elektron, jadi masing-masing menyumbangkan elektronnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kita gambarkan. N yang satunya lagi. Tulis. Nyumbang 3, sama-sama nyumbang 3. Nah, sisanya berapa? Sisanya 2, tinggal di atas saya bapak. Nah, kalau setelah seperti ini, berarti kita boleh menghitung sekarang. Menghitung jumlah elektronnya. Yang sebelah kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Berarti sudah oktet. Nah, kemudian yang N sebelah kanan kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 8 elektron juga. Jadi ini juga sudah oktet. Kalau dua-duanya sudah oktet berarti sudah stabil atau struktur Lewisnya sudah betul. Ketika N2 ini kalau kita gambarkan dengan rumus garis, maka garisnya sama seperti yang tadi. N berarti berapa garis? Ada 3 garis. Ya, ada 3 garis, kita gambarkan. Nah, ada 3 pasang elektron. Jadi gambar seperti ini. Maka N2 bisa disebut ikatan kovalen rangkap 3. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi ikatan kimia tentang pembahasan ikatan kovalen sudah sampai sini dulu. Tadi kita bahas apa? Dari pembahasan pengertian ikatan kovalen. Yang kedua, jenis-jenis ikatan kovalen yang ada 3. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal,
ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Silahkan teman-teman latihan soal tentang materi ikatan kovalen ini. Kalaupun masih belum bisa ataupun masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab. Sekian dari saya, tunggu part yang kedua dari materi ikatan kimia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.